Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat daftar absensi di Google Classroom yang simple dan mudah sekali. Sangat mudah. Saya katakan sangat mudah karena Bapak Ibu eh, tinggal buat 1 menit saja, insya Allah sudah cukup, sudah selesai. Dan tutorial kali ini saya bisa nyatakan bahwa cara membuat absensi yang saya buat kali ini itu lebih valid. Kenapa saya bilang lebih valid? Karena yang saya perhatikan dari daftar absensi, dari pengalaman yang saya lihat dari internet ataupun teman-teman, itu masih meminta tanggal dan waktu mereka saat tanda tangan. Sementara atau padahal itu tidak diperlukan. Kenapa saya bilang tidak diperlukan? Karena Google Form itu sudah secara otomatis merekam kapan siswa melakukan absensi. Jadi, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, menit berapa, secara otomatis Google Form sudah merekamnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat menu untuk mengisi tanggal dan jam lagi. Karena itu bisa saja siswa mengedit atau mengubahnya ke hari lain. Misalnya, saya hari ini tidak masuk atau tidak absensi, dan esoknya anak-anak baru absensi. Jadi tinggal mengubah saja tanggalnya ke hari kemarin, maka otomatis itu sudah tercatat anak-anak mengabsensi yang hari ini yang sementara mereka tidak absensi. Jadi seperti itu. Oke, caranya. Pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan, ini yang paling penting, aplikasi apa yang sangat memudahkan Bapak Ibu membuat absensi di handphone, bukan di laptop. Bapak Ibu install aplikasi Forms Apps. Ini aplikasinya, buka Play Store, ketik Form App. Nah, ini aplikasinya. Bapak Ibu silakan ingat-ingat nama aplikasinya dan ikonnya seperti ini. Penerbitnya, pembuatnya dari Survey Hard. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu install. Setelah berhasil diinstal dari Play Store, baru klik open. Dan di sini ada dua pilihan. Ada Google Forms, ada Survey Hard. Kalau Survey Hard itu lebih kompleks, lebih lengkap, lebih bagus tampilannya. Kalau Google Form yang seperti Bapak Ibu lihat belakangan ini lebih sederhana dan cepat. Karena kita pengen yang cepat dan ringkas saja, kita pakai Google Form saja. Kalau mau pakai Survey Hard juga boleh, terserah Bapak Ibu. Untuk kali ini kita fokus di Google Form aja agar selaras dengan aplikasi yang kita pakai, yakni Google Classroom dan Google Drive. Oke, kita buka aplikasi Google Forms. Papa main. Iya, main. Nah, setelah itu sebentar Bapak Ibu, anak main Lego mengganggu. Setelah itu ini nggak kepake ya, biar ini tadi saya coba. Ini saya hapus saja. Nah, jika Bapak Ibu telah berhasil menginstal aplikasi Apps Form, maka setelah itu kan Bapak Ibu buka Google Form. Tampilan depannya seperti ini, tampilan antar mukanya seperti ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu klik tanda plus di pojok kanan bawah. Di sini ada banyak template, ada template masalah feedback, ada education, ada health, ada food, ada application, dan lain-lain. Itu skip aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik create blank form. Jadi Bapak Ibu tinggal klik create blank form di paling bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu buat judul formulirnya, absennya, dan description-nya. Yang paling penting Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas atau mengajar seluruh kelas 10 atau mengajar seluruh kelas 11,
mau tidak mau Bapak Ibu harus membuatkan absensi masing-masing kelas. Misalnya saya ngajar di kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3, maka lebih baik Bapak Ibu membuat masing-masing formulir itu. Untuk kelas 11 MIPA 1 buat sendiri, untuk 11 MIPA 2 buat sendiri, 11 MIPA 3 buat sendiri. Jangan sampai digabung jadi satu. Karena untuk pencatatan atau data lebih mudah buat Bapak Ibu untuk merekap atau melihat siapa saja yang tidak ngisi absen. Kalau Bapak Ibu satukan semua, maka Bapak Ibu kebingungan. Ini kelas berapa? Harus diurut lagi. Kerja banyak. Sedangkan kalau ini, setelah selesai buat kelas 11 MIPA 1, tinggal copy atau duplicate saja formulirnya. Diubah ke 11 MIPA 2. Oke, langsung saja saya buat judulnya jadi daftar absensi kelas 11 MIPA 1. Oke, langsung di deskripsinya silahkan isi daftar absensi. Lalu setelah itu klik tanda plus di pojok kanan bawah ini. Bapak Ibu pilih short answer, pilih jawaban pendek. Questionnya diisi nama lengkap, lalu dicawangi atau dihidupkan ini required-nya, artinya harus diisi. Setelah itu klik plus lagi, short answer lagi. Nama, setelah itu absen, nomor absen, required lagi dihidupkan atau dicentangi. Nama sudah, nomor absen sudah, yang terakhir kelas. Lalu Bapak Ibu tinggal centangi lagi required-nya. Setelah itu Bapak Ibu tidak perlu ngisi ini date, time, ini tidak usah ini sama time ini. Karena otomatis Google Form akan mencatat kapan anak itu mengisi daftar absen. Setelah itu Bapak Ibu klik di pojok kanan atas gambar atau icon gear ini. Collect email address. Jika Bapak Ibu ingin meminta alamat email anak-anak, kalau saya minta aja biar anak-anak bisa diverifikasi email aslinya itu apa. Saya akan minta. Terus limit to one response, dibatasi untuk satu jawaban, saya tidak. Karena daftar absen ini akan dipakai seterusnya. Jadi kalau hanya dibatasi satu respon, Bapak Ibu nanti akan buat lagi Google Form. Jadi tidak usah. Lalu setelah itu allow responders to edit response after submit. Izinkan siswa atau responder yang merespon mengedit jawaban mereka setelah dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu diizinkan, nggak apa-apa. Kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa. Kalau saya kan hanya cuma ngisi nama, absen, dan kelas, maka saya nggak usah izinkan aja. Habis itu yang terakhir, allow responders to view summary. Jadi mengizinkan siswa atau responder untuk melihat daftar kehadiran mereka. Jadi saya izinkan mereka agar mereka tahu juga data mereka itu kapan mereka tidak masuk atau lupa absen. Saya izinkan. Setelah itu klik submit. Iklan tutup. Maka aplikasi akan membuat daftar absennya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Copy link ini Bapak Ibu nanti copy ke Google Classroom kelas 11 MIPA 1. Kalau Bapak Ibu mau lihat dulu hasilnya seperti apa, Bapak Ibu bisa klik view form. Kita lihat seperti apa daftar absensinya. Nah, seperti ini. Saya pura-pura isi emailnya ini
@gmail.com. Nama Edi, absen 112, kelas 11 MIPA 1. Dan siswa boleh send me a copy of my responses. Silahkan nanti siswa dikirim kopinya, tidak apa-apa. Setelah itu, tujuannya apa send me a copy ini? Tujuannya adalah agar siswa juga dapat melihat daftar mereka mengisi daftar absen. Setelah itu submit. Anak-anak akan submit. Nah, jadi anak-anak bisa melihat daftar absennya mereka dengan mengklik see previous responses. Nah, bisa dilihat daftarnya, ngisi yang kemarin atau hari ini bisa dilihat. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Jadi ini sudah terdata di aplikasi Apps Form itu daftar absensi kelas 11 MIPA 1. Bapak Ibu tinggal buat lagi untuk kelas 11 MIPA 2. Caranya diklik. Lalu duplicate form. Jadi tinggal ngubah saja, tinggal diedit 11 MIPA 2. Kopinya itu dihapus. Nah, gini saja. Kalau sudah submit, sama collect email, sama submit, maka selesai lagi untuk 11 MIPA 2. Di data atau di daftar Appform, maka akan ada 2 absensi sudah. MIPA 1, MIPA 2. Sekarang kita buat untuk MIPA 3. Klik lagi, terus pilih duplicate form. Gampang kan? Jadi Bapak Ibu tidak repot-repot lagi. Kita ubah kopinya menjadi kelas 11 MIPA 3. Sudah, klik submit lagi. Sudah benar, submit. Waduh, iklan. Tidak boleh itu, astagfirullah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, itu iklan. Terus kelas 11 MIPA 1 sudah, 11 MIPA 2 sudah, 11 MIPA 3 sudah. Berarti pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat daftar absensi. Sekarang yang kedua, bagaimana Bapak Ibu bisa mengecek daftar absensi siswa? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka saja, misalnya ya sudah keluar dari aplikasi apa-apa. Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Form Apps tadi. Dibuka, pilih Google Form. Misalnya ini ada satu yang sudah ngisi absen siswa, Bapak Ibu klik. Bapak Ibu tinggal klik View Responses. Aduh, sorry. Iklan. Maka ditunggu. Summary ini belum ada, maka Bapak Ibu klik Individual. Nah, ini kan daftarnya. Daftarnya jam berapa anak itu absen? Hari ini jam 8.50. Emailnya apa? Nama lengkapnya Edi. Absen 12. Kelasnya 11 MIPA 1. Berarti sinkron. Ini anak kelas 11 MIPA 1 yang absen. Jadi Bapak Ibu sudah otomatis ini. Hari ini, nanti kalau ini dicek kemarin, maka ini berubah tanggal. Tanggal berapa, jam berapa. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat kolom soal untuk tanggal sama jam. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat daftar siswa yang absen dari view responses ini. Coba dilihat di MIPA 2. View responsesnya atau lihat daftar absennya. 0. Kenapa? Karena masih belum ada siswa yang ngabsen. Oke, sekarang lanjut ke tahap yang ketiga. Bapak Ibu sudah bisa membuat
daftar absensi, Bapak Ibu sudah bisa melihat siapa saja yang absen dengan melihat di view responses. Sekarang Bapak Ibu akan membagikan absensi ini ke siswa. Maka caranya buka, misalnya saya akan share di 11 MIPA 1. Maka saya buka yang MIPA 1, lalu saya pilih share. Setelah itu saya copy link. Ini linknya masing-masing kelas akan otomatis berbeda. Coba kita lihat nih, ini kan 1 FA LPQL. Maka di MIPA 2 kita lihat sudah otomatis beda kodenya. 1I3. Yang ini saya lihat udah beda kodenya. Jadi otomatis sudah beda Bapak Ibu. Oke, kembali saya share. Saya buka dulu, lalu saya pilih share, lalu copy link. Setelah itu Bapak Ibu buka Google Classroom Bapak Ibu. Nah, saya buka Google Classroom. Lalu saya pilih kelas 11 MIPA 1. 11 MIPA 1. Setelah itu saya akan pilih bagian classwork. Setelah itu saya pilih tanda plus di pojok kanan bawah. Lalu saya pilih assignment atau tugas. Absensi kan tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih di assignment atau tugas. Setelah itu Bapak Ibu di bagian judul Bapak Ibu isi daftar absen si harian. Habis itu silahkan isi daftar absensi di link berikut atau di link di bawah ini. Bapak Ibu beritahu bahwa kesempatan untuk absen dari jam 7 sampai jam 2 siang. Titik bawahnya. Kalian bisa mengisi daftar absensi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ini hanya instruksi saja Bapak Ibu. Setelah itu, setelah selesai atau jam 2 siang atau jam 3 sore, terserah. Habis itu poinnya 100. Batas akhir waktu tidak usah, karena ini akan dipakai terus untuk ngabsen. Kalau anak-anak sudah merasa hari selanjutnya, anak-anak tinggal ngabsen lagi tanpa harus diperintah lagi. Oke, setelah itu topik, isi topiknya absensi diisi setiap hari. Save. Sorry ya. Saya ubah ini diisi ya, tanpa spasi, kata kerja. Save. Setelah itu baru linknya yang penting ini, link absensi yang tadi. Klik di pojok kanan atas, di sampingnya panah itu gambar ini, icon attachment. Lalu pilih link. Lalu masukkan link tadi. Nah, ini baru klik add. Lalu anak-anak tinggal diklik saja. Maka akan muncul daftar absensinya. Nanti kita lihat. Nah, ini kan siapa saja yang absensi. Nah, ini linknya. Anak-anak tinggal ngisi absen.
Terus bagaimana dengan kelas yang lain? Kelas yang lain jangan sampai jangan sampai Bapak Ibu reuse post. Artinya reuse post itu Bapak Ibu tinggal ngopi saja dari tugas 11 MIPA 1. Bapak Ibu harus balik lagi ke form apps, harus balik lagi karena linknya beda. Habis itu pilih Google Form, habis itu 11 MIPA 2 buka, habis itu share, habis itu copy. Jadi ini hanya link khusus untuk kelas 11 MIPA 2. Jangan sampai tadi langsung di reuse post, di copy dari kelas MIPA 1. Maka nanti semua orang akan ngabsen di MIPA 1 kalau hanya sekedar ngopi saja. Jangan. Kita buka Google Classroom. Lalu Bapak Ibu tinggal buka misalnya ini bahasa Inggris. Nah, habis itu ini sudah 11 MIPA 2. Lalu pilih classwork. Lalu pilih tanda plus di kanan bawah. Bapak Ibu boleh reuse post dari kelas berapa tadi? Dari kelas 11 MIPA 1. Tapi perlu diedit linknya. Over, adjacent. Ini MIPA 2, MIPA 1, sorry. Di mana ya? Sebentar ya. Saya cek lagi daftar absensinya. Oh, ini 11 MIPA 1 bahasa Inggris peminatan. Oke, Bapak Ibu buka lagi 11 MIPA 2 karena kita akan buat daftar absensi untuk 11 MIPA 2. Lalu pilih classwork. Lalu pilih pojok kanan bawah plus, lalu reuse post artinya buat ulang dari kelas yang lain. Lalu Bapak Ibu cari di kelas mana Bapak Ibu tadi buat absensi. Ternyata di 11 MIPA 1 peminatan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal nyontek dari sini, daftar absensi harian. Maka akan terbuat juga otomatis di 11 MIPA 2. Cuma linknya jangan sampai ini Bapak Ibu karena ini hanya 11 MIPA 1. Ditutup dulu ini, dibuang caranya. Baru dibuat link baru, pojok kanan atas tanda attachment ini. Pilih link. Baru paste atau paste link yang MIPA 2. Klik add atau tambah, baru Bapak Ibu kirim. Nah, seperti itu. Sekarang untuk yang MIPA 3, balik lagi ke Form App. Buka Google Form. Terus habis itu daftar absensi kelas 11 MIPA 3. Habis itu pilih share. Habis itu copy link. Ini linknya untuk MIPA 3. Balik lagi ke Google Classroom. Buka kelas 11 MIPA 3. Buka kelas 11 MIPA 3. Pilih classwork. Pilih tanda plus di kanan bawah. Pilih reuse post. Nyontoh di MIPA 2 atau di MIPA 1. Saya pilih MIPA 2. Contohnya, biar tidak capek-capek ngetik. Habis itu klik daftar absensi harian. Habis itu dihapus dulu yang 11 MIPA 2. Habis itu klik attachment yang pojok kanan atas ini, gambar attachment. Lalu pilih link. Lalu masukkan link yang absensi kelas MIPA 3 tadi. Lalu klik add. Setelah itu kirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mudah bukan? Jadi Bapak Ibu tidak kerepotan. Terbantu dengan aplikasi Form Apps. Nah, ini kayaknya sudah ada anak yang absen. Kita lihat. Google Form. Nah, ini ada MIPA 1. Langsung ada yang respon. Nah, ini. Ada 7 respon. Kita lihat.
Sorry, astagfirullah, mohon maaf ya. Yang dosa itu yang buat absen, yang buat iklan bukan saya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini sudah ketahuan. Nuris, Maya, Sinta, Dewinta, Alifian, Miftahol, Dendi, Hilman, segala macam. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Semangat terus Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di era pandemi COVID-19. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala buat kita sanggup di ketika kita sudah tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.